Horas Bangsa Batak, salam pajumpa kami di acara Batak Show. Ingot Poda, ingot Bunapa Sogit, Marede Dohot Marnona. Ya, di segmen kali ini kita akan ngobrol-ngobrol secara khusus dengan Nirwana Trio dan Stefanus Immanuel Nainggolan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada baiknya dulu jangan lupa untuk tetap dukung acara ini dengan cara subscribe, like, share, atau bagikan ke siapapun saudara-saudara kita supaya kami bisa memproduksi konten-konten yang menarik, karena banyak konten-konten yang menarik yang akan kami suka untuk kalian semua. Nah, untuk tetap bisa kuat, untuk tetap beraktivitas dengan semangat, jangan lupa minum Arkavit C. Seperti informasi saya sebelumnya, bahwa kita akan berbincang-bincang secara dalam, dari hati ke hati, dari imajinasi ke imajinasi. Kita tepuk tangan dulu dong buat Stefanus dan Nirwana Trio. Jadi di segmen kali ini kita pengen coba mengulik, kebetulan Stefanus dan Nirwana 1 bulan yang lalu lah, atau 1 bulan, udah lebih 1 bulan lah, kita sudah sudah mengeluarkan single terbaru. Nah, kita akan coba mengupas secara tuntas, atau istilah kata lebih dalam lagi, kenapa lagu ini bisa keluar. Karena seperti yang kita ketahui, kita sudah rilis lagunya, kita sudah upload lagunya di channel YouTube Nirwana Trio Official. Itu lagu yang pertama itu tentang Poda ya, Damang Dainang di Batana Wida. Seperti ini. Ini dia. Ya. Dan juga Hasian Mi Bapakmu. Nah, 2 lagu ini akan kita coba kupas bagaimana histori lagu ini bisa keluar, bisa rilis bersama dengan Nirwana. Bersama dengan Stefanus. Oke, tanpa panjang-panjang lebar lagi, saya mau coba tanya dulu nih ke Nirwana. Bro, kenapa sih Nirwana bisa terlibat dalam satu project dengan Stefanus? Sebenarnya kita tahu ya, apakah memang Stefanus punya punya kekuatan khusus atau punya talenta khusus sehingga kenapa harus Stefanus yang diajak coba kolaborasi dalam proyek ini? Boleh nggak diceritakan? Mungkin dari Bro Anjur dulu lah. Bro, Anjur kan dulu. Oke, aku ya. Oke. Jadi kenapa memang kita masuk di single ini? Ya. Bersama dengan Stefanus, mungkin satu, dia punya talenta yang bagus ya. Boleh saya rangkum, artinya sebelumnya memang sudah saling mengenal dengan Stefanus ya? Sebelumnya kita sudah saling mengenal. Sering WA. Kemudian ada komunikasi yang baik ya, ada komunikasi yang baik ke Nirwana dengan Stefanus. Karena kebetulan juga seperti yang dibilang, ternyata Stefanus juga ngefans sama Nirwana, dan Ya. kebetulan juga Stefanus ini punya kualitas suara yang bagus lah, punya talenta yang luar biasa yang benar-benar berbeda dari yang lain yang bisa dilihat. Nah, Bro Stefanus, Ntar bro, sebelum ke dia. oh ya. Jadi awal pertama itu kita berkenalan sama dia. Waktu itu pernah kita lagi showtime di Labuge Mama ya. Nah, di Labuge Mama di Medlan Tambun. Oh ya. Nah, di situ kita waktu itu dulu ketemu. Ya. Belum ketemu ya. Tapi ketemu sama orang tua beliau, Oh, iya. sama bapak. Nah, pas yang kedua, kalau nggak salah itu kalian sama keluarga makan di Lapo Jalbi ya, Lapo Jalbi. Nah, di situ intensnya itu. Kita waktu itu masih kuingat, itu masih kita pakai kostum, kita foto. Ya. Nah, di situ awalnya kita masih itu, dari situ awalnya komunikasi intens. Yang dari situ sampai berlanjut sampai sekarang. Oke. Kenapa sih kamu suka dengan, saya bukan kamu suka sih. Apa yang bikin kamu memang benar-benar bisa tertarik dengan Nirwana? Apakah karena memang hanya sekedar ngefans sama Nirwana? Kenapa harus memilih Nirwana menjadi teman satu project lah, dalam artian dalam sebuah lagu ini? Emang apa kualitas Nirwana? Banyak kok organisasi yang lebih kualitas. Ya. Kalau untuk kulihat ya dari Nirwana Trio ini, Ya. yang pertama orangnya baik, orangnya gimana bilang, kayak jiwanya tuh umum. Umum itu milenial gitu ya. Jiwanya kayak merangkul gitu bang. Oh iya. Merangkul ya. Kayak yang kedua, gimana bilangnya? Orangnya enak lah,
enak buat diajak kolaborasi segitu Ngobrol, ya. enak, dia nyambung gitu ya. Ya, terus yang ketiga suaranya ciri khas. Yang benar. Suara dari yang ngomong ini ciri khas. Yang benar. Nah yang keempat, baru kali di kulit trio yang berkarya selama 14 tahun. Makanya di situ aku pengen kolaborasi sama Nirwana. Iya. Kamu kan punya kualitas suara yang khas ya. Ada orang yang bilang gini, kalau saya coba tonton di beberapa komen-komen dari rekan-rekan pemirsa, bahwa Stefanus ini suaranya kayak si Mike Mohede-nya versi Batak katanya begitu. Iya kan? Bener gak? Kayak si Mike Mohede-nya versi Batak katanya begitu. Nah, saya bilang juga Bukan cuma suara, dari badan juga. Berbeda juga ya. Sejak kapan sih udah mulai bisa nyanyi atau bagaimana tuh? Aku awalnya itu pas SD sih bang. SD. Minta bapak beliin gitar. Sama gitar, aku bilang, Pak, aku ulang tahun, belikanlah aku gitar yang murah-murah pun buat aku belajar. Berapa gitu? Murah deh, sekitar kelas 2-an ya. Itu SD ya? Yang gitar yang murah, kayak yang hitam itu loh. Udah ini bukan? Bukan bang, masih yang zaman yang gitar 250 ribuan itu tuh. Nah, terus Itu ke SD. Iya. Sekitar segitu. kelas 3 SD. Oke. Sekitar kelas 3 SD ya. Nah terus gitu, teruslah aku nyoba-nyoba mainkan, aku sambil nyanyi. Terus gitu bapak dengarkan, wah bisa sini, bisa pokoknya bisa bagus lah suaranya. Gitu nggak lama kemudian, aku ulang tahun lagi, aku bilang bapak, Pak belikanlah keyboard untukku. Aku bilang juga, yang murah-murah dulu aja lah Pak, ya, buat belajar. Habis itu nggak lama kemudian, aku lihatlah di Yamaha musik. Jadi ke bawah tuh. Terus kulihat dia main musik, ada gitar bagus tuh. Bilang sama Pak, ada gitar bagus Pak, belikanlah Pak. Dibelikan sama Bapak, sekalian tuh sama Aki ya kan. Habis itu nyanyi terus lah, Bapak makin lama makin bingung, kok makin bisa ini anak. Nah, setelah jalan 3 tahunan, aku tuh pas SMP ada perpisahan, diajak kan bang, waktu kelas 8, kelas 2 SMP. Aku diajak ke Taman Bunga yang di Cibodas. Dia udah pulang sama bapak, Pak, keyboardku belikanlah yang baru Pak, dibelikanlah sama bapak. Ya kau setiap komentar selalu dibelikan gitu. Enak ya? Iya kan? Di Taman Bunga Cibodas kan? Iya. Oh, udah pindah ya rupanya. Emang di mana dulu? Emang di mana dulu teman? Cibodas? Hah? Bukan, yang di puncak sana Di ya. puncak loh. Oh, gua pikir yang di... Makanya kau sering jalan-jalan bro. Ya bikinnya yang Mekarsari sih dekat Jombor. Di taman gua itu. Dibilang ada di Cibubur. Ntar dulu bro. Kebanyakan. Makanya jalan-jalan sampai kau tahu ya. Jangan Ya, jadi ya. bohong. Ya terus kemudian. Nah setelah itu aku coba-coba lah main terus kan, nyanyi bareng di rumah bareng bapak. Bintang lagi mau beli. Enggak, belum Pak. Setelah jalan 2 tahunan lebih lah pokoknya. 2 tahunan 4 tahunan, setelah 4 tahunan lagi itu aku bilang, Pak belikanlah kayak speaker kan. Dibelikan lagi? Dibelikan. Enak kali ya. Nah aku beli dulu tuh, pasang dulu kan. Habis itu setelah jalan 2 tahun lagi tuh, 2 tahun lagi, Pak ada uangku kan, ada uangku sekitar 5 juta. Pak, belikanlah dulu speaker lagi Pak. Ditambahin bapak lah, dibelikan lagi. Nah disitulah. Oh ya. Jadi memang dari kecil kamu memang sudah punya keinginan. Iya. Punya keinginan. Artinya kamu juga bisa memberikan alat musik dan kamu juga mempunyai kualitas suara yang bagus. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Kita tahu nih. Pernah nggak misalnya lihat bro, pernah nggak lihat si Stefanus sendiri tampil di kafe dia nyanyi dan segala macam sehingga kalian benar-benar oh ini benar-benar luar biasa sih gitu. Pernah nggak sih? Mungkin dari tulang dulu. Pernah nggak lihat Pak? Belum pernah. Tapi di YouTube. Oh, tapi di YouTube pernah Di lihat? Facebook juga saya suka lihat. Oh, Kalau live belum pernah lihat. belum pernah lihat ya langsung ya. Langsung saya. Jangan dia cut kan dong. Kalau nyanyi di kafe nggak pernah lihat dia, cuma pas main ke sini dia nyanyi. Iya. Orangnya hebat nih, dia sama. Berasa bersaing ini gitu. Enggak juga sih. Kan beda karakter dia. Oh iya.
Apa benar begitu? Enggak, kalau aku pertama kali dengar lihat dia itu waktu itu diupload kalau nggak salah di medsos di Lapo Gemama. Instagram. Iya di Instagram ya. Waktu itu dia nyanyi suaranya bagus sih. Aku pertama lihat di situ. Oke. Beda memang Memang beda dari yang lainnya. Haji Stefanus memang yang Hai Spas. Mike Mohede. yang lainnya bukan namanya Stefanus kan. Beda orang kan. Iya, ada. Saya sih setuju aja sih ya. Kalau misalnya kita mendengarkan lagunya suara Stefanus itu dia punya karakter suara yang berbeda gitu. Orang-orang ngomongnya tuh si Stefanus ini kayak seperti Mike Mohede-nya orang Batak begitu ya. Kalau penasaran ya tonton loh. Di mana nontonnya? Tentu udah tahu kan di mana? Nirwana Trio Official. Di situ banyak lagu-lagunya. Atau di mana? Di Stefanus Immanuel Official. Pokoknya official itu tontonnya. Jangan lupa, ya kan? Di subscribe. Oke, bro. Selama mengikuti musik-musik Batak, saya jarang nih. Ini yang menarik dari Stefanus. Dia lahiran di Bekasi. Saya tahu lagi di rumah sakit lagi. Untuk nggak cokit bang. Tapi dia punya konsen dengan lagu-lagu Batak. Emang nggak ada yang lebih menarik di lagu Batak? Kenapa harus lagu Batak? Ya, orang lain lagu K-pop, lagu-lagu luar negeri. Kenapa harus Batak? Black Brown. Apa sih menariknya lagu Batak buat seorang Stefanus Immanuel? Enak aja didengar. Enak aja dengar. Terus kan kita punya marga ya, kalau Batak punya marga. Gak mungkin lah kita nggak tahu lagu Batak dan kita nggak suka lagu Batak. Bisa jadi mungkin nggak tahu. Ada kan orang sebagian ada yang suka, ada yang enggak. Mungkin kalau aku lebih sukanya ke lagu Batak daripada ke lagu Barat. Jadi sudah aku gitu. Tapi memang tahu artinya. Memang tahu bahasa Batak nggak? Tahu. Ya benar. Tahu. Jadi foto-foto bahasa Batak. Betul. Wah, nah itu dia. Maksudnya ini. Jadi ya kalaupun kita lahiran di mana atau kita dibesarkan di keluarga apa, sebagai orang Batak tentu kita harus tahu bahasa ibu kita. Ya. Kadang memang orang lebih bangga bisa belajar bahasa Inggris daripada bahasa Batak. Kamu baru apa? Baru Sinaga. Kamu baru apa? Baru Marbon. Tahu nggak bahasa Batak? Hah, nggak tahu. Tahu sih tapi ya begitulah. Maksud saya adalah yuk bahasa ibu tetap kita berikan. Bahasa baik itu keren. Jangan sampai punah. Nah, itu. Oke ya. Kok aku jadi curhat ya? Iya dong. Oke. Biasa musik kita ini. Jadi artinya adalah kamu sangat menghargai yang namanya lagu-lagu Batak. Bangga nggak sih melihat seorang Stefanus yang memang dibesarkan dan lahir di Jakarta ketika dia memilih untuk bisa mengeluarkan sebuah karya dengan lagu-lagu Batak? Mungkin coba bangga nggak sih? Yang pertama ya kita sebagai pelaku di musik Batak melihat seorang Stefanus itu yang pertama kita respect, terus yang kedua salut. Kenapa? Respect artinya apa? Respect itu dia peduli, Hormat ya. dia peduli tentang lagu Batak itu, Jadi saya agak terkesan gimana sama dia gitu kan. Gemes gitu ya. Iya, jadi ini gitu. kenapa aku bilang karena dia lahir di kota, bukan jangan di Bekasi. Dia kan Bekasi udah kota. Lahir di kota, Ya. tapi dia sangat mencintai lagu Batak. Ya. Bukan berarti dia membawakan lagu Barat, lagu Indonesia bukan berarti nggak keren. Iya. Tapi yang dia dari sisi dia itu semenjak SD yang diceritakan mungkin fashionnya dia itu sudah tertanam lagu Batak di hatinya dia. Mungkin kira-kira seperti itu kali ya. Sebenarnya. Iya. Banyak kali kali. Bisa diaju. Oke. Jadi ya artinya Nirwana sendiri memang bangga ya. Sama Ya, respect, hormat ya. Ya makanya dibilang kalau zaman sekarang jangan sampai punah itu bahasa Batak. Iya. Tetap kita lestarikan. Tapi memang zaman sekarang itu di era digital, oleh zaman Instagram itu sekarang udah banyak asupan bahasa Batak. Iya. Artinya gini pemirsa, bukannya kita misalnya anti dengan lagu-lagu barat, enggak. Semua ya sebagai seorang seniman itu kita harus semua tahu gitu ya. Lagunya lagu barat juga enak, lagu. Kalau beliau ini kan lebih lancar bahasa Barat. apa kan? Iya. Iya.
Cuma udah lama. Jadi lupa saya. Jadi lupa? Lupa ya? Kamu lahir di mana? Hah? Lahir di mana? Lahir di itu. Di mana? Mana ya? Iya. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Saya saat pakai kampak. Kuala Lumpur Singapura. Kalau dulu tahu saya harus kerja apa ya? Gimana? Keluar sendiri. Keluar. Gak yang bantuin. Oke ya. Deh, sekali lagi bukannya kita memang ya seperti saya bilang tadi itu lagu Batak, lagu Barat, lagu apapun lagu-lagu daerah itu sangat bagus. Tapi kita sebagai orang Batak tetap kita harus mencintai lagu-lagu Batak Dan melestarikan ya. Itu dia. Itu mantap. Oke. Bro Stefanus, kamu pernah ikut-ikut kompetisi nggak sih sebenarnya? Kan kamu sudah punya suara yang bagus nih. Kamu pernah uji nggak sih sebenarnya seberapa besar kamu punya potensi gitu kan dalam beberapa kali mengikuti kompetisi? Pernah nggak? Yang pertama kali itu pas masuk SMP. Ikut kompetisi? Iya, zamannya ada Idola Cilik 5 itu. Oh iya, Idola Cilik 5 ya. Aku coba-coba itu kan bang, Nah, ngantri tuh ribuan orang. nah, Nah masuk ke 200. nah. Ke 200 ini yang mau ke 40 ini Nah. kagak dapat. Oh, Nggak oke. dapat. Itu yang pas Idola Cilik 5 ya? Iya. Yang di RCTI ya? Pencapaian udah sampai 200 ke berarti ya. Hebat lah dari ribuan orang. Terus di luar dari Idola Cilik apa coba kamu yang lain? Nah yang untuk pertama kali itu lomba kelas 2 SMP. SMP. Iya kelas 2 itu pun guru yang ngajak karena apa? Pengen diajak aja lah biar ada pengalaman lah ya kan. Aku coba-coba tuh ikutin kan. Kirain mah aku gak juara, tapi juara 1. Pertama kali tuh aku. Langsung dikaget. Oh, ya jadi artinya kamu beberapa kali ikut kompetisi ya? Berapa kali ikut kompetisi, terus bisa kalau kompetisi regional, misalkan kamu juga juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya? Apa regional? Ya artinya ya tingkat RT RW lah. Iya. Sediano. Iya, ntar kau ini aku nanti repot. Oh, berarti kalau regional internasional. Terus Stefanus, mengenai lagu yang Damang Denang Debat Tanam gitu. Jadi rugi kalau nggak nonton. Itu dia. Hari ini. Betul ya. Dengar deh. Rugi kalau nggak nonton. Coba bilang gitu deh, coba bilang. Rugi kalau nggak nonton bang. Ya, biasa aja, masa motor. Ya, yang menanyakan lagi ya, Damang Denang Debat Tanah Wida memang itu sudah rilis di YouTube ya, di channel Nirwana Trio Official. Ini kembali ke Bro Stefanus. Bro Stefanus, ketika memang ada kado spesial dari Nirwana Trio untuk kamu yang fans dengan Nirwana Trio, kamu udah suka lagu atau memang itu sendiri yang mencerminkan, wah ini banget nih lagunya nih, cocok banget nih lagunya nih. Saya memang sangat sayang sama orang tua saya, sangat sayang dengan bapak saya atau siapapun yang merasa kita anggap orang tua. Benar sih itu nggak dipikiran sih? Benar. Betul dong. Gimana coba ceritakan? Karena isi lagu itu juga memang apa ya? Bilang ya. Sehari-hari yang aku lakukan juga sih ya karena aku sayang banget sama orang tua. Ya. Karena lagunya simple ya. Lagunya simpel juga, gampang. Notasinya juga simple, tapi liriknya itu yang menyentuh ya. Kalau nggak diapalin rugi. Dia. Kalau diapalin rugi. Dan Oke. yang kita lihat juga pembawaan dia dalam menyanyikan lagu ini penuh dengan emosi kan. Iya. Penuh dengan emosi, penuh dengan sukacita. Iya. Dan pada saat take vokal juga Gak susah. nggak susah. Nggak susah. Makanya aku bilang dia ini di live bagus, di recording juga bagus. Iya. Pada saat kita take vokal itu gak lama. Ya lama ya. Biasanya kalau masih pendatang dia yang baru Atau baru rekaman pertama ya. recording adalah yaitu nggak intun suaranya, adalah nggak itu nggak bisa temponya, ada yang grogi. Tapi ini one take langsung feel-nya langsung dapat. Kan rasanya itu sebenarnya yang paling susah. Feel. Soulnya lagunya ya. Soulnya lagu ya. Oh, keren. Tapi makanya aku bilang udah bisa nggak bang? Dia aja belum puas, tapi kita dengarnya udah mantap. Udah enak. Iya. Tapi itu kenyataannya, makanya aku bilang basicnya memang sudah ada dan mudah-mudahan ada tumbuh suara-suara yang lain seperti suaranya si
si Stefanus ini di musik Batak. Iya, baik. Benar seperti itu. Ya, tadi di lagu Damang Denang di Batana Wida tadi kita udah bahas bagaimana historinya, bagaimana kapasitas lagunya seperti apa, sudah dapet di mana, sudah ditonton apa belum. Ya kalau yang belum nonton silakan ditonton di channel YouTube Nirwana Trio Official. Kalau belum subscribe dong. Kalau tidak ada kuota minta sama Stefanus nanti akan dikasih. Mungkin ya itu. Iya, karena tentunya juga kemarin sudah kita lombakan. Oh Iya, lomba cover. sudah dilombakan dan selamat juga untuk para pemenang yang sudah ikut dan berpartisipasi dalam setiap lomba yang dilakukan oleh Stefanus. Lomba cover Damang Denang di Batana Wida. Kalau Anda lelah, itu dia. Minum Arkamin C plus Des. Imun kuat, semangat, tubuh makin hebat. Tadi saya agak lemas. Kenapa? Iya. Setelah kegiatan saya terlalu banyak. apa? Begitu. Sebelum saya berangkat tadi saya sudah mengkonsumsi di satu. Oh iya benar. Makanya gue langsung sehat, kembali bergairah, mantap ya untuk aktivitas kita di saat ini. Iya benar. Jadi Apa benar begitu? Iya. Dengan Arkamin C, imun kuat, tubuh semangat. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut. Itu dia tagline-nya. Oke. Pesanan dari para pendukung kita. Oke. Baik. Kembali lagi kita ngobrolin ini aja. Kalau Iya, bro. kau kalau Ini serius ini. kalau kau tidak begini makin kisut gini kita bingung nah. Iya. Ya mendingan ngomong jelas. Jadi tunggu juga berdua jangan lupa Bisa sudah ada C. Ya, lagi ada C. Oke, ya. Itu lagu yang kedua, bro. Lagu yang kedua ini adalah mengenai hasil di bapak. Adanya. Ya, oke. Kasihan nih Bapak. Ini hasil di bapakmu. Ini hasil di bapakmu ini kenapa jadi dibawakan oleh dengan Nirwana lagi gitu kan? Sama Stefanus ya. Ya sama Stefanus. Mungkin ada nggak mungkin historinya dulu gitu ya seperti apa? Dan lagu ini bagaimana terciptanya? Siapa pengalaman siapa dan bagaimana? Kita sudah mengeluarkan 2 single, satu Damang Denang di Batana Wida, terus yang kedua Hasian di Bapakmu. Kenapa kita jadi membawakan lagu Hasian di Bapakmu ini? Stefanus dengan Nirwana berketepatan pada waktu itu yang kita janjian di kantor Bintang Kasih Mandiri ini dengan Stefanus. Ya. Kita memperdengarkan lagu Damang Denang di Batana Wida. Ya. Terus setelah itu tiba-tiba dia nyanyi lagu Hasian di Bapakmu. Oh tapi sebelumnya belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Berarti baru pertama kali dengar di sini. Nah inilah lagu Hasian di Bapakmu ini. Ya. Kita perdengarkan. Pendengar waktu itu masih sepenggal lirik, sepenggal lirik, tapi liriknya sangat menyentuh. Ini enak banget lagu ini, bilang. Ini lagunya enak banget nih. Nah di situ awalnya kita kenapa nggak kita coba buatkan aja jadi lagu full. Iya. Nah di situ alasannya. Jadi pada saat yang bersamaan itu kita mendengar lagu ini dan aku bilang langsung ini kalau lagu ini nanti full kita buat pasti, aku yakin pasti lebih indah dan sangat luar biasa. Karena memang lagu ini bisa dibilang lagu yang sangat menyentuh penuh dengan emosional. Karena menyangkut tentang guru ya. Gimana sih kalau guru ya? Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, jadi awalnya kita main ke kantor Bintang Kasih Mandiri ini. Dulu. Nah. Biar saya tambahin dulu volumenya. Coba. Jadi Itu. udah, pokoknya udah. Udah. Pada saat kita udah asik nyanyi nih, Iya. nah tiba-tiba bapak dari Stefanus nyanyinya kita nggak pernah dengar lagu ini kan, tapi enak. Tahu nggak sampai nangis beliau yang nyanyi itu. Jadi mungkin ini bisa nyata mungkin dulu ya dari yang level terendah bisa sampai sekarang gitu kan, ekonomi udah mulai naik, mungkin diingat, jadi tercipta lagu ini dan setelah itu kita diskusi untuk mengembangkan lagu ini bersama beliau juga kan. Akhirnya lagu ini tercipta dengan sempurna Menjadi sebuah lagu yang sangat luar biasa ya. Hasian di Bapakmu. Disitulah terjadi lagu ini jadi satu lagu yang indah. Iya. Begitu. Bang terus mungkin ada yang mau ditambahin bang? Kayaknya udah cukup.
Udah matang. Oke, Bro Stefanus, mengenai lagu Kasihan di Bapakmu, mungkin pernah cerita nggak mungkin sama bapak dulu ini lagu buat anak buat Indonesia aja, pernah cerita nggak sih histori dari lagu seperti apa? Mungkin seperti yang dibilang tadi, ada memang kisah nyata yang pengen diperdengarkan ke setiap orang, khususnya yang punya boru ya. Jadi bukan hanya untuk putrinya, jadi kepada semua orang. Jadi lagu-lagumu mungkin ada pernah diceritakan mungkin sama bapak mungkin dulu. Jadi gimana? Dari masa kecilnya kakak. Bapak zaman masih kecil tuh naik motor King ya. Motor King itu di bawah. Pas kakak digonceng itu bapak sambil nyanyi lagu itu. Bodoh dan boruku, boru hasiaku. Situlah terciptalah terus sebuah lagu itu. Nah baru habis itu pergilah ke KFC. Situ kakak minta KFC, bapak di situ belum punya duit. Nah di situ habis itu apa ada ceritanya bang? Jadi intinya lagu ini adalah kisah nyata beliau. Kalau yang aku lihat ya, aku amati kalau lagu Boru ini luar biasa. Banyak kan contohnya Boru Pangguan, Boru Sasa, Tobi-Tobiku. Ini mudah-mudahan lah lagu kita Boru Kasihan di Bapakmu ini bisa ya. Amin. Kasihan di Bapakmu. Mengikuti lagu-lagu yang sudah top lah. Iyalah. Baik. Kembali lagi kami informasikan kepada pemirsa yang belum menonton lagu ini, silahkan seperti yang saya bilang tadi, kita sudah rilis sudah lebih 1 bulan di channel YouTube Nirwana Trio Official, ditonton. Di sana ada detailnya seperti apa lagu ini, bagaimana pesan moralnya. Karena memang lagu ini bukan hanya untuk lagu kepada putri kandung saya, enggak. Ini universal. Siapapun yang punya boru, siapapun yang memiliki, yang merasa dia adalah borunya, itu cocok untuk lagunya. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman. Tapi ini ada yang perlu saya coba kita diskusikan lebih dalam, gitu ya. Terkait masalah 2 lagu ini. Pertama ada Mang Dainang Debat Napida, kan sebenarnya ini khusus untuk Stefanus yang mencintai orang tuanya. Dan untuk yang kedua adalah orang tua, bagaimana orang tua sangat mencintai seorang borunya, ya. Dia buatkan sebuah lagu, dituliskan dengan sebuah lirik dan disampaikan dengan irama yang luar biasa. Nah kebetulan lagu ini untuk seorang yang namanya Catherine ya. Catherine. 2 hari setelah lagu ini kita rilis, memang orang tua ataupun yang pencipta lagu Kasihan di Bapakmu pergi meninggalkan kita. Di lagu Kasihan di Bapakmu ini sendiri adalah Catherine Boru Nenggolan ya. Dimana lagu Kasihan di Bapakmu ini adalah sebagai bukti orang tua terhadap anaknya, anak perempuannya ya. Jadi lagu ini dituangkanlah rasa sayangnya, rasa cintanya kepada Catherine di cerita ini, dan memang ini khusus untuk beliau. Tapi lagu ini pun untuk semuanya dipersembahkan oleh almarhum Tulang Parningotan Nenggolan. Mungkin boleh cerita sedikit nggak bro mengenai apa namanya? Karena memang saya jadi mikirnya begini, ketika lagu ini
sudah kita rilis hari Sabtu ya, dan kita pun ada acara syukuran di tempat ini. 2 hari setelah kita rilis, ya Seninnya beliau sudah dipanggil pulang. Kita sangat merasa kehilangan, dan saya juga berpikir seperti ini. Tulang itu sudah meninggalkan yang namanya warisan lah ya, warisan untuk putrinya. Bahwa ternyata Inang, Boru, Hasial, ini lagunya sudah kelar ya, sudah kita upload. Jadi Bapak sudah boleh kembali pulang ke rumah Bapak di surga. Jadi artinya semuanya itu sudah diselesaikan secara baik ya. Cara duniawi. Iya, secara duniawi sudah diselesaikan secara baik. Ya. Catherine, dari kita pribadi, bukannya kita pengen memang menungguli ya. Kita bukannya menungguli bro? Menungguli Sudah ya. sudah lewat. Ya, sudah lewat seperti apa? Mengikuti kesedihan lah ya, mengikuti kesedihan. Catherine, dari seorang Catherine sendiri, bangga nggak sih dengan, kembali lagi ke lagu ya, bangga nggak sih dengan seorang ayah yang benar-benar merepresentasikan rasa sayang itu lewat sebuah lagu agar semua orang yang memiliki anak perempuan itu bisa menikmati lagu. Kalau buat aku pribadi ya Bang, sejauh aku 24 tahun ibaratnya dididik Bapak, dijaga Bapak, sangat-sangat bangga memiliki Bapak, seorang Bapak yang luar biasa. Bahkan sampai lagu ini, mungkin kalau dulu dia berpikir lagu ini cuma buat guruku, gak akan bisa aku bikin rekaman atau dibikin untuk semua orang dengar. Iya. Tapi ketika Tuhan ngasih rezeki lebih, karena kan sebelumnya pun memang kami dari orang yang bukan langsung berada ibaratnya. Jadi Bapak gak ada ekspektasi lagu itu akan dikembangkan gitu loh dalam bentuk single. Tapi Bapak sekarang ketika sudah memiliki rezeki lebih, Bapak bikin lagu itu menjadi sebuah single dan Bapak bikin semua orang bisa dengar, semua orang bisa merasakan gimana sih rasanya sayangnya Borunya dituangkan dalam lagu itu. Kalau ditanya bangga, sangat-sangat bangga. Bahkan sebelum dia pergi, dia kasih kesan terindah lewat lagu itu. Coba. Jadi gini, masih ku ingat pertama kita setelah selesai kita merangkum 2 single ini, setelah kita selesai merangkumkan single ini, sebelum syuting waktu itu kita sudah launching itu berketepatan 14 tahun Nirwana Trio berkarya, sekalian itu launching single yang kedua. Dan ini bukti nyata, kaos ini kita bawa di situ. Dan pada saat itu kita launching, masih kuingat percis, beliau itu sangat excited banget, sangat bangga banget melihat Stefanus, ibarat kata yang dia sudah bisa rekaman nih, sudah bisa dilihat banyak orang gitu kan. Jadi saking dia excitednya, kami nyanyi pun dia udah datang ke depan, nyawer, bahkan dari aku segini, pokoknya nggak tahu lah. Jadi memang sangat luar biasa pada saat itu ditunjukkan rasa sukacitanya dia. Tapi yang aku lihat di belakang ini semua ada sesuatu yang mau dia berikan untuk anaknya. Itu yang kulihat dari sisi pengalaman lagu ini ya. Terlebih dengan lagu yang kedua, Hasian di Bapakmu. Kenapa beliau setiap dinyanyikan lagu ini harus nangis? Nah, itu yang aku lihat. Kenapa harus nangis? Mengingat tentang gurunya yang sangat dia sayangi.
Semua itu sudah punya cerita yang menarik dia buat untuk membuat saya nanti jadi satu kenangan yang manis untuk kalian lihat sepanjang hidupmu. Selama-lamanya ini menjadi karya yang terindah nanti yang kuberikan untukmu. Jadi kulihat dari lagu ini, setelah kita rilis lagu ini, masih kuingat percis sebelum kita mulai live streamingnya, kita sudah sampai, beliau datang dari Tangga sudah sampai, kita salam. Begitu sangat gembira ya, jadi ya, begitu sangat gembira, begitu, aduh, nggak tahu lagi lah. Sangat gembira, happy, semuanya nyanyi-nyanyi, masih memberikan berkat untuk kita semua. Nggak tahu lah. Jadi, aku bilang, Hasyan nih bapakmu ini menjadi lagu yang sakral menurut saya. Di Nirwana sendiri ya, menjadi lagu yang sakral. Ketika kita mau bawakan lagu di setiap momen penuh dengan emosi. Jadi mudah-mudahan yang paling menyedihkan kita setelah 2 hari kita rilis, dia harus pergi meninggalkan kita. Secara kita berkenalan dengan beliau mungkin belum begitu lama, tapi dia sangat welcome ke kita. Apa yang dia tunjukkan ke kita sudah dianggap menjadi keluarga. Itu mungkin yang membuat kita rasa sangat kehilangan itu mungkin. Oke, untuk Nan Tulang, sebagai seorang istri yang mendampingi almarhum suami, mungkin boleh diceritakan dulu mungkin Nan Tulang bagaimana gitu, sehingga lagu ini bisa keluar. Dari awal sebenarnya seperti omongan Kevin tadi ya, gak akan terpikirkan akan adanya video klip gitu. Setiap orang ngomong apa, banggalah kak, kangen kakak sama abang, masih ada video klip abang bisa kakak lihat. Semua keluarga sampai ngomong seperti itu. Sedangkan aku, katanya kak, adikku kan, aku yang ditinggal suamiku meninggal, gak ada video kami kak bisa kami lihat. Itu aja. Yang nggak disangka-sangka, tanggal 3 kita masih nyanyi-nyanyi. Bahkan masih ada di HP-nya itu dia nyanyi Hasyan nih bapakmu, sampai emosional banget, sampai dia nangis, sampai Catherine yang dipeluk, sampai Catherine lap air matanya itu ada di HP-nya ini semuanya. Sampai kupikir kayak dia dituangkan banget lagunya itu, memang luar biasa. Kalau dia sama Catherine ini sayang memang luar biasa. Selalu dia bilang apa, siapapun yang nyakitin kalian, nyawa bapak duluan yang harus mereka hadapi. Itu ya, tapi Tuhan lebih sayang sama dia. Kita semuanya memang punya Tuhan. Setiap saat Tuhan ambil. Ya mungkin dia yang duluan, tapi dia sudah ninggalin satu karya yang paling bagus itu menurut saya. Di akhirnya tanggal 4 itu di jalan dari Tangerang itu, di jalan dia bilang, "Ma, coba lihat sudah berapa ribu yang mau. Coba lihat, bacain komen-komen itu." Di mobil itu saya bacain kan cuma kami doang berdua nih. Aku bacain. Bagus ya komennya semua ya, Ma. Bahkan sampai di rumah kami jam 2 malam sebelum dia bilang sesak napas. "Ma, komennya apa lagi? Ada lagi nggak?" "Ada, Pak. Bacain, Ma." Kan masih sempat nonton. Tapi ya, semua itu kasihan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat kita yang ditinggalkan ini aja. Bahkan ketika H+1 yang kita rilis itu, Bapak tuh ngasih statement begini kan ya, "Lihat Dede, ngomong ke statement, pasti lagu Bapak akan naik nanti. Tapi bukan naik langsung naik gitu, perlahan dia akan naik." Dia ngasih statement begitu Bapak. Terus kita bilang, "Iya amin Pak, semoga." Tapi sebenarnya kami kayak dari keluarga tidak menginginkan naik dalam arti seperti ini ya, harus dia pergi dengan kesedihan gitu loh. Tapi ya itu statement dia membuat itu jadi benar-benar terjadi. Iya. Tadi seperti yang kita informasikan di awal tadi, memang apapun yang terjadi di hidup kita ini memang semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Tapi yang membuat kita jadi jadi
apa yang sudah dimulai beliau diselesaikan dengan baik. Gitu ya. Beliau itu ketika ketemu dengan seseorang langsung dianggap jadi saudara, jadi anak atau apapun itu. Dan kita pun nyaman berada di samping beliau. Makanya sebenarnya kita sangat merasa kehilangan dengan beliau. Makanya saya bilang tadi itu inilah karya yang benar-benar tinggalkan beliau yang akan ada sepanjang masa. Karena yang sebelum tadi itu akan tetap di situ. Bukan hanya Catherine sendiri yang bisa mendengarkan, bahkan nanti cucu-cucu kita bisa mendengarkan cakap. Itu sih poinnya. Mungkin ini bro, ini yang paling mengalihkan kita ya. Kenapa mesti setelah rilis lagu ini beliau harus pergi? Betul. Itu satu yang paling berat yang kita terima. Ya. Kenapa mesti lagu ini setelah keluar baru dia pergi? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya aja dan gitu? Itu yang membuat kita sangat shock gitu. Sampai pas waktu itu masih pagi-pagi tuh, istriku dibangunin, Pi, si Stefanus telepon. Apa? Stefanus telepon. Katanya emang teman-teman, jangan ngaco kau, jangan ngaco. Itu bilang dulu, benar mak. Lihat, si Benny telepon, aku telepon lagi dia, udah nangis. Nah, jadi yang kulihat di balik lagu di balik lagu Hasia di Bapakmu ini bukan berarti kita dalam satu frame ini di Batak Show kita ada undang Ito ini hadir di frame Batak Show, kita undang hari ini hadir di Batak Show. Bukan berarti kita mau mengungkit kesedihan, bukan berarti kita mau memberikan kesedihan kita sama orang lain juga. Ini sebagai penghormatan kita. Iya, sebagai penghormatan kita dan sebagai wujud rasa syukur kita untuk kita. mengenal beliau. Iya, bukan berarti kita datangkan adik ini dan itu ini kita jadi meminta ibadah dong, enggak ya. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi itu kita informasikan bahwa ini kita lakukan untuk mengenang beliau. Iya, karena kenapa sampai seperti ini? Lagu ini menjadi sangat emosional, sangat sakral karena setauku itu belum pernah ada kejadian seperti ini. Setelah rilis lagu, penciptanya langsung pergi. Waktu itu kita syukuran di sini masih sehat, joget-joget segala macam, nggak ada masalah, nggak ada ini, segala macam. Sesuatunya sudah tercukupi di dalam diri itu. Lagu itu sudah sesempurna mungkin menurut kita. Mungkin dia nanti akan jadi panjang umur. Itu mungkin di dalam pikiran kita ya toh ya. Dia nanti ini menjadi membuat dia semakin panjang umur, semakin sehat, semakin harmonis dalam keluarga. Tapi kan itu yang dibilang itu ini tadi itu menjadi rahasia Tuhan. Ya. Dan saya boleh informasikan sedikit ketika kita rilis kita syukuran mengenai lagu itu di hari Sabtu ya. Sabtu ya. Kebetulan Malona putri saya terlibat dalam proyek ini, video klip ini. Dan saya bawa Malona ke sini, terus kita mau pulang dan kata Tulang itu kita mau balik. Tadinya kan kita mau naik Grab ya. Ya, transportasi online lah sebelum tadi itu. Dan dia bilang, enggak, aku harus antar kopi ini sampai ke rumah. Enggak usah Tulang, enggak usah. Enggak, aku harus antar. Itu kita berangkat dari sini tuh udah jam 11 malam. Tahu nggak dari mana? Dari Setu ke Kramat Jati. Kita nggak sadar tanda-tanda itu ya. Iya. Jadi pada saat ini kita ngobrol-ngobrol di dalam. Bahkan di mobil itu pun Tulang itu selalu ngasih ngasih semangat buat kita untuk tetap berkarya, ngasih pedoman lah. Artinya sebagai orang tua kepada anaknya ngasih sebuah nasihat-nasihat dan segala macam. Ya, antar segala macam. Bahkan nih udah turun nih. Stefanus, antar itu si Malona sampai ke rumah. Nah itu disebut. Nah ketika dia telepon, nah bahkan hari Minggunya saya ceritakan di rumah, kebetulan kan Dede Bayi baru lahir, kita ceritakan gitu ya. Saya ceritakan tuh Tulang tuh sama tetangga-tetangga kita semua di rumah. Tiba-tiba hari Seninnya dia nelfon. Dari Tulang aku kaget jam 4 dan segala macam. Nah ketika diinformasikan bahwa Tulang itu telah pergi, saya pun shock dan istri saya pun. Artinya gini, Tulang ini sudah berhasil mengubah saya dalam hal persepsi atau mindset saya terhadap orang seperti apa. Siapapun orangnya, seperti apapun dia, kita harus tetap melakukan kebaikan. Ya, menghormati. Itu dia maksudnya. Makanya kita sangat merasa kehilangan. Dan ya itu saya bilang tadi itu, siapapun orangnya,
kalau udah dekat sama beliau ini pasti akan merasa nyaman dan banyak ilmu beliau. Nanti lah, saya mau coba tanyakan. Ada nggak sih sebenarnya mengenai kedua anaknya lah saya bilang tadi itu, mungkin pada saat ngobrol-ngobrol sebelum ngopi dan segala macam itu, ada nggak sih keinginan yang memang pengen untuk anak-anaknya yang mungkin pernah diceritakan mungkin sama anak tulang mungkin karena begitu sayangnya sama kedua anak. Padahal suka di ngomong gini, bahwa kami berdua doang ya, mau di motor, mau di mobil, mau di rumah. Apa anak-anak ini dengar, mah, kalau aku belum punya apa-apa buat yang kutinggalkan buat anak-anakku, gak bisa nanti aku mati dengan tenang. Selalu aku bilang apa, Pak, rezeki anak-anak itu biarinlah Tuhan yang ngatur. Kita nikmatin aja di hari tua kita. Enggak mah. Kalau Catherine oke lah dibawa suaminya, tapi tetap harus ada kutinggalkan buat dia. Yuk aku di orang Batak kata laki-laki yang paling harus diangkat. Di aku enggak. Boruku sama anakku sama yang aku bikin. Enggak ada laki-laki segini, enggak ada perempuan segini. Sama yang aku bikin. Aku berusaha untuk adil. Jadi kalau nanti anak-anak udah sukses semua, barulah bisa saya tutup mata saya dengan tenang. Tapi kalau Stefanus masih hidupnya nanti istilahnya udah berumah tangga, nggak ada mata pencariannya, apa makan susah gitu. Dari sana pun aku melihatnya nangis. Makanya kan selalu kan aku bilang setelah bapaknya pergi, wujudkan cita-citanya bapaknya. Jadi orang sukses supaya bapaknya di sana nggak nangis. Sampai Catherine juga aku bilang, kayak kemarin dia ngerjain tugas duanya ini, dia ngerjain tugas di kantor ini, lagi ngerjain tugas nang iya mak, langsung dia marah. Buat apa? Dia bilang, Etin cuti dulu ya mak kuliahnya. Kenapa? Buat apa lagi aku kuliah? Toh bapaknya suruh aku ngelanjutin S2, tapi bapak udah nggak ada. Buat siapa lagi saya? Enggak nang lanjutin, karena itu permintaan bapak, kamu lanjut S2. Sambil nangis dia itu. Bapak yang minta aku begini kan mak, tapi bapak sekarang nggak ada. Bapak tetap ada di hati kita. Jasad, memang jasad dia nggak ada kita lihat, tapi dia nggak ninggalin kita begitu aja. Dia selalu nemenin kita. Kebaikan dia yang dikasih ke orang, yang kebaikan dia yang diajarkan kita ke orang, itu kita ikutin. Saya bilang sama dia. Makanya dia juga ngomong, mak, bapak baik luar biasa sama orang. Kita belajarlah kita seperti bapak ya mak ya, baik sama orang, supaya apa yang dititipkan Tuhan sama kita jangan Tuhan ambil lagi. Kami akuin kok, luar biasa kok. Bapaknya orang ini luar biasa baik sama orang. Siapapun luar biasa, mau orang susah. Bahkan beberapa hari lalu kami ngomong apa? Kenapa ya ada orang gila depan kantor, kita ketakutan kunci pintu, bapak datang malah bapak samperin. Ayo ngerokok dulu kamu. Bang makan, kasih dulu makan. Orang gila loh yang kami takutin. Tapi bisa orang gila tersebut nunduk. Dikasih duit 20.000 nih, pergi kamu ya, jangan di sini. Nurut sampai nggak datang lagi orang gila itu ke sini. Sampai aku bilang, punya ilmu apa sih dia sama orang? Segitu baik, segitu gampangnya. Makanya kemarin aku bilang, sampai orang pada bilang, meninggal dia segitu banyaknya orang cepat datang. Karena ada yang bilang karena begitu baiknya dia, semua orang datang nangisin dia, semua orang datang nangisin dia. Sampai aku bilang, kamu orang nangisin kamu karena kamu baik. Maka puji Tuhan lah sudah diajarkan dia ke kami bertiga ini, tanamkan kebaikan yang sudah dia ingin sama orang. Sedangkan orang yang jahat sama dia aja selalu dibilang apa? Jangan balas dengan kejahatan. Tuhan aja yang balas kejahatan itu. Karena kita manusia nggak ada yang sempurna. Itu sudah ditanam. Ada manusia dulu mau
saya pertanyakan dengan Stefanus sama adik juga. Mungkin sebelum kita rilis lagu ini 2 hari sebelum atau sebelumnya mungkin sudah ada tanda-tanda belum sih sama lain ini? Kalau Dari Stefanus. adik. kalau aku sih pas proses pengeditan video klip ini bang, itu tuh banyak banget revisiannya. Kayak dia pengen tuh pengen bagus, benar-benar sempurna, rapi dengan yang keinginan dia tuh. Oke lah, oke kalau itu kan wajar. Iya. Itu kan Itu juga wajar untuk ada hasil. mimpi ya di rumah ya Nah, sebelum bapak nggak ada ya. Sebelum bapak nggak ada tuh aku mimpi. Mimpi apa itu? Mimpi tembok kamarku tuh turun kayak air Banyak. deras, banyak rata satu Itu dari 2 tembok. minggu sebelum bapak nggak Nah, ada ya. 2 minggu sebelum bapak nggak ada. Dia memang disampaikan ke bapaknya, Pak, ada kok mimpi ya Pak. Mimpi apa Mang? Tembok kamar adik, tembok kamarnya. Kok air ngalir kenceng banget loh Pak. Abis dia cerita itu, nggak lama kami dengar amang buruknya meninggal. Kami bilang, oh ini deh jawaban dari mimpimu, amang burukmu nggak ada. Karena amang buruk kandungnya kan. Amang burukmu nggak ada, ini jawaban mimpimu. Udah emang ya, aku bilang. Ternyata terjadi lagi Kalau 2 kemudian. minggu kemudian. Iya, terjadi lagi bapaknya. Pas minggu bang. Abang buruknya meninggal hari Senin, 2 minggu kemudian bapaknya. Maka langsung ku inget lagi mimpinya dia kan. Oh ini Tuhan, arti mimpinya itu air mata ini adalah semua yang hadir dan Nggak berhenti. Dan kalau aku sendiri waktu di hari Sabtu ya Mbak ya, hari Sabtu atau hari Jumat aku lupa, itu tuh bapak tuh ngomong gini, Hari Jumat. hari Jumat aku keluar kamar, terus bapak Sabtu enggak itu hari Sabtu aku keluar kamar, bapak ngomong gini, kasihan banyak kopi ini bapak. Terus aku pikir ke mama, bilang mak bikinlah dulu kopi bapak. Enggak, Etin maksud aku panggilannya Etin ya sama bapak. Etin yang bikin kopi bapak katanya gitu. Terus dia gitu, asa tanda mau buru raja katanya. Langsung, biasanya aku paling nggak mau gitu bapak suruh bikin kopi gitu, pasti mama aja. Tapi pada saat itu aku bikinin kopi bapak, aku bikinin. Jadi bener-bener aku tidak menolak apa yang bapak minta. Terakhir bapak minta aku bikinin kopi, aku bikinin. Itu sih waktu bapak nggak ada langsung. Oh jadi kemarin bapak minta kopi itu terakhir aku bikinin ya. Ya kalau harapan saya setelah bapaknya udah nggak ada, kan tinggal saya lah istilahnya yang jadi bapak, yang jadi mama di rumah. Saya selalu berharap Stefanus tetap. Makanya saya selalu bilang, setiap orang ini nyanyi, dek nyanyi mama lagu Junjung Guari. Selalu saya bilang lagu Junjung Guari amat itu. Dia nggak tahu aja ya, kenapa pada saat launching Damang Dainang ya, aku pertama lagunya mintanya lagu apa deh, kalau nggak bilang Kepada Allah. bukan lagu Kepada itu. Dan itu saya bilang nggak jadi Mang, ganti lagu apa Mak, Junjung Guari Amang, karena aku lihat ini kok bagus ya. Bapaknya pun senang mendengarnya itu kan. Jadi tetap adik kuliah, adik kan lulus SMA, kuliah yang benar. Bapak yang udah daftarin adik kuliah, jadi anak yang bisa tetap membanggakan bapak. Jaga nama dan marga ya bapak, jangan bikin malu. Sedikit langkah ada yang nggak benar akan jadi rusak apa yang udah bapak tanam, apa yang udah bapak kasih sama orang. Jangan sampai ada orang ngomong apa, bapaknya aja begitu luar biasa baiknya itu anaknya begitu ya. Jangan ada sampai seperti itu omongan. Itu juga sama Catherine. Oh kasihan nih Pak. Bapak bangga banget punya Etin. Tetap bawa Bapak dalam doa Etin. Bapak pergi badannya, tapi di hati kita masih ada. Kita bangga, luar biasa kita bangga punya seorang bapak seperti dia, yang selalu mengajari kita kerendahan hati, selalu mengajari kita kebaikan. Kadang kita selalu ribut sama bapak, lalu baik Pak,
Bapak direndahin orang, tetap Bapak berendah. Selalu kita marah. Selalu kita bilang, Pak, Bapak direndahin orang, tunjukkan kalau Bapak punya. Kalau Bapak kan rendahkan selalu sama orang. Jadi itu aja. Angkat nama Bapak enaknya seperti dalam setiap Bapak setiap berdoa selalu berdoanya apa? Tuhan, bikinlah anak-anakku menjadi anak-anak yang hebat, bisa membanggakan aku. Itu setiap malam doanya itu buat anak-anaknya. Ya, ingat pesan Bapak enaknya. Ada juga emangnya. Jadi ku nangis lagi. Dan itu dia tadi. Ya. Ya semoga apa yang menjadi harapan beliau selama ini terhadap anak-anaknya, buat Catherine ataupun Lai Stefanus, benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Yang saya bilang tadi, Tulang ini orang baik. Tulang ini adalah orang yang hebat sih menurut gue. Ya. Karena saya pun sebagai yang pernah ketemu beliau dan segala macam, merubah mindset saya tentang kebaikan itu sendiri. Artinya ada dampak yang bisa kita terima ketika kita berada di sampingnya gitu. Ya. Seperti saya bilang tadi tuh, di segmen ini kita spesial untuk mengenang beliau yang menginspirasi kita. Ya, jadi yang terakhir mungkin yang mau kita sampaikan bahwa rangkuman daripada hidupnya Lai ini sudah dirangkumkan di dalam lagu itu. Di dalam lagu Hasil Bapakmu ini sudah diberikan semuanya, cinta kasihnya kepada anaknya, cinta kasihnya tentang apa yang dia tinggalkan. Jadi mungkin kata terakhir, mungkin semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhan yang paling indah. Kita yakin bahwa beliau pasti ditempatkan di surga. Ya. Mungkin itu Ya. ucapan-ucapan terakhir ya. Dan juga kita sebagai teman Stefanus, kita hanya bisa menguatkan lewat obrolan, tapi sebenarnya yang menguatkan diri sendiri adalah untuk sendiri, Catherine dan juga Stefanus ya. Ya. Itu mungkin itu pesan-pesan. Baik, dan kita juga sebagai keluarga, saya bilang tadi, kita sebagai keluarga, kita semua Nirwana, Batak Show khususnya, kita sangat kehilangan beliau. Tetapi budinya, semangatnya, dampaknya selalu ada di hati kita, kebaikannya selalu ada di hati kita. Dan ini pun kita datang sini untuk sharing supaya kita pun sebagai anak atau sebagai orang tua yang benar-benar mengasihi beliau. Ya. Dan inilah dari kami, dari Nirwana dan Batak Show. Tulang sudah tenang di surga, dan segala budi, segala inspirasi, dan segala kebaikan yang Tulang sudah tinggalkan kami itu akan tetap bertumbuh di hati kami, sehingga kami pun bisa jadi berkat buat siapapun, tanpa terkecuali, tanpa melihat agama, suku, ras atau apapun. Dan Tulang selalu ada di hati kami. Ya. Biarlah lagu Hasil di Bapakmu ini menjadi kenangan terindah yang kita berikan untuk keluarga, tanpa terkecuali buat semuanya yang menonton. Semua. Ya. Dan iya, dan ya, karena memang lagu ini adalah Kisah kisah nyata. ya. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak buat Catherine, Tulang, dan Stefanus. Kita sudah ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Kita akan tetap menjalani hidup ini ke depan, dan kami sebagai anak Tulang, kita sebagai keluarga saudara akan tetap bersama. Iya, betul. Mungkin masih ada yang mau disampaikan sedikit lagi, Pak? Sudah? Udah. Dari Catherine mungkin? Sudah. Ya, untuk pokoknya intinya makasih untuk dari keluarga Nirwana Trio, dari Batak Show yang udah mendedikasikan waktunya lah untuk dari Bapak pertama kali dikabarin nggak ada, abang-abangnya langsung dateng gitu, sampai Bapak pun penguburan pun diantarkan dengan baik, dengan sukacita lah ya waktu kita nganterin Bapak ke tempat terakhirnya.
yang cuma ucapan makasih sih, dan jangan lupa untuk penontonnya juga nonton video klip, karena dengan kita nonton video klipnya berarti kita mengapresiasi beliau yang sudah menciptakan Itu dia. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih, terus dukung kami, terus dukung program-program ini dengan cara like, komen, share, dan Subscribe. karena tanpa dukungan kalian Yo, kita tidak bisa memproduksi program Yo, yang man. terbaru. Karena Batak Show adalah media digital anak Iya. muda.